sekarang kita baru digugat oleh Uni Eropa. Baru satu urusan saja. Nikel digugat. Pada bahan mineral kita, bahan tambang kita bukan hanya nikel, ada tembaga, ada timah, ada batu bara, ada boksit. Apakah kita mau berhenti karena digugat Uni Eropa? Kalau pemimpinnya tidak berani, pasti mundur minta ampun. Digugat mundur langsung minta ampun. Ya itu jangan bermimpi negara ini menjadi negara maju. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years. We in Asia, we have our share of conflict, of war. Maybe more disastrous, more bloody than what's being experienced in Ukraine. Ask our Vietnamese friends, our Vietnamese brothers, ask our Cambodian brothers. Ask them how many times they have been invaded. Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Ask Indonesians how many times we have been invaded. We know war. We want to resolve. We want to help. But again, it's up to the two parties. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Sekarang kita sudah masuk ke episode 121. Hari ini saya mau membahas sebuah judul yang terkait dengan berita yang viral, pidato yang viral akhir-akhir ini ya. Saya beri judul tayangan kali ini dengan 2 punggawa melabrak Eropa. Ya. Jadi kan beberapa hari terakhir ya, 4 hari terakhir itu ramailah berseliweran di media sosial pidato Pak Prabowo di acara yang ada di Shangri-La, Singapura. Pak Prabowo dalam pidatonya mengusulkan sebuah proposal perdamaian perang Rusia-Ukraina. Dan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dengan banyak pihak, terutama negara-negara Eropa. Dan pertanyaan-pertanyaan itu dari 12 penanya itu 10 bertanya kepada Pak Prabowo. Dan dengan nada yang menyudutkan. Dengan nada yang menyudutkan. Jadi mereka menuduh Pak Prabowo itu berarti ini Anda tidak peduli nih mana negara yang diinvasi dan negara yang menginvasi. Kalau proposal damai Anda seperti ini, berarti Anda nggak peduli nih soal mana yang penjahat perang dan mana yang bukan. Kalau Ukraina bilang ya kalau ini kan bukan usulan Indonesia ini kayak usulan Rusia ini gitu. Kalau Anda lihat pidato itu ya, Pak Prabowo kira-kira mengusulkan 3 hal. Hal yang pertama itu yang paling pokok, ya segera hentikan perang. Lakukan gencatan senjata. Ya, yang kedua itu bikin demilitarized zone, DMZ. Ya, ada garis DMZ yang ditentukan, kemudian taruh pasukan PBB di sana. Yang ketiga, kalau ada daerah-daerah yang disengketakan, bikin referendum aja di sana. Nggak usah berperang. Kalau ada wilayah disengketakan, referendum aja di sana. Nggak perlu berperang lagi. Nah ini kemudian yang dikecam oleh banyak pihak, termasuk banyak orang di Indonesia, yang tiba-tiba jadi warga negara Ukraina atau warga negara Uni Eropa. Gitu. Kan kalau di sudut kanan biasanya ada yang tiba-tiba jadi warga negara Palestina kan orang kita. Nah hari ini di sudut kiri ada yang tiba-tiba jadi warga negara Ukraina dan warga negara Uni Eropa gitu. Yang kemudian senapas dengan Uni Eropa, senapas dengan Ukraina yang bilang, oh nggak bisa dong. Ini Pak Prabowo ini nggak ngerti diplomasi katanya. Pak Prabowo ini ngasih usulan blunder. Pak Prabowo nggak ngasih usulan blunder. Ya, Pak Prabowo sedang menantang hipokrisi Uni Eropa. Perang itu kan bukan kali ini terjadi. Perang itu nggak cuma di Rusia dan Ukraina.
Perang itu paling banyak hari ini tuh ada di Asia, Afrika. Bukan di Eropa. Di Eropa satu itu aja perangnya. Ya kan, kayak sedunia harus merasakan akibatnya. Memang sedunia merasakan akibatnya. Tapi di Afrika banyak perang. Sampai hari ini banyak perang. Di Sudan juga ada perang. Di Somalia juga nggak berhenti perang. Di Irak nggak berhenti perang. Di Palestina nggak berhenti perang. Di Afghanistan juga mungkin dalam waktu beberapa saat ke depan juga mungkin akan ada perang lagi. Ya kan? Di Kamboja nanti kita nggak tahu. Yang sekarang masih aman-aman. Tapi nanti di Myanmar gimana? Ada banyak lah invasi-invasi. Kalau kata Pak Prabowo, jangan cuma mikir 5 tahun terakhir. Mikir dong 50 tahun terakhir. Kan solusi-solusi kayak gini juga Anda usulkan. Negara Eropa tuh mengusulkan kayak gini juga. Gencatan senjata, ya kan? Segera gencatan senjata, tapi ya udah kirim pasukan PBB di sana. Dan pasti itu tidak win-win solution, nggak menguntungkan kedua belah pihak. Pasti ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan. Tergantung siapa yang lebih unggul pada saat itu, pada saat perang itu. Ya kan? Apalagi kalau kita tunjukkan hipokrisi mereka, bertanya, berarti Anda nggak peduli dong siapa yang menginvasi dan siapa yang diinvasi. Lah kalian negara-negara barat, sudah berapa negara yang kalian invasi dengan cara suka-suka kalian kan gitu. Invasi ke Irak itu siapa yang melakukan? Invasi ke Afghanistan siapa yang melakukan? Ada kecaman nggak? Invasi ke Somalia siapa yang melakukan? Ada kecaman nggak? Belum lagi serangan-serangan mendadak. Ya, serangan-serangan mendadak yang dilakukan ke Libya misalnya dulu kan, ke beberapa negara Afrika, ke Afghanistan, ya kan, beberapa sudut negara Timur Tengah ada serangan-serangan mendadak yang kemudian dia pergi lagi gitu. Kalian kan suka menginvasi negara lain, terus tiba-tiba sekarang mau bicara bahwa berarti Indonesia nggak peduli siapa yang menginvasi dan siapa yang kena invasi. Nggak begitu, saudara-saudara. Pak Prabowo dalam tanya jawab itu mengingatkan mereka supaya tidak hipokrit, ya. Tapi di Indonesia kemudian muncul berita-berita blunder ini. Kemudian muncul konten kreator pendukung capres sebelah mengkaitkan ini dengan pilpres. Oh, Prabowo tamat. Ya, Prabowo blunder, nggak ngerti diplomasi. Anda yang nggak pernah belajar. Dalam perjanjian itu nggak mungkin orang sudah menang perang kemudian disuruh mundur, itu nggak mungkin. Kan yang penting gencatan senjata dulu. Ya. Indonesia itu, pemimpin-pemimpin kita, Bung Karno, Bung Hatta, orang yang Anda puji-puji dan Anda kagumi itu ketika menandatangani perjanjian Linggarjati, negara Indonesia tinggal Sumatera, Jawa, Madura. Negara Indonesia diproklamasikan dari Sabang sampai Kepulauan Aru, belum Sabang sampai Merauke, Sabang sampai Halmahera atau Sabang sampai Kepulauan Aru, itu ketika perjanjian Linggarjati itu tinggal Jawa, Sumatera, Madura. Kenapa? Karena kita nggak kuat mempertahankan itu memang. Mereka udah masuk kemana-mana. Kita nggak kuat mempertahankan itu, jadi yang bisa kita pertahankan cuma Jawa, Sumatera, Madura. Begitu beberapa bulan kemudian ada perjanjian Renville, tinggal Jawa Tengah wilayah kita. Ditandatangani sama pemimpin-pemimpin kita. Diokein sama Bung Karno kok. Diokein sama Bung Hatta kok. Gitu, ditandatangani. Wilayah kita tinggal Jawa Tengah dan Yogyakarta. Makanya ada namanya dulu Long March Siliwangi. Dari Jawa Barat tentara kita jalan kaki itu ke Jawa Tengah. Long March. Tinggal Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kenapa itu ditandatangani? Karena pada waktu itu kita nggak kuat lagi mempertahankan negara kita. Oke, ada proposal perdamaian, ya udah kita damai dulu. Damainya Pak, gencatan senjata dulu. Walaupun nanti kita mungkin akan perang lagi. Kan ini kan waktu buat ngambil napas, buat perang mengambil alih lagi wilayah kita. Atau kita berunding lagi untuk mengambil alih wilayah kita lagi. Tapi prinsip dari sebuah proposal damai di mana-mana itu penghentian perang dulu. Gencatan senjata dulu. Kenapa? Sudah banyak warga sipil nih nggak bisa hidup nih. Sudah banyak yang mati nih, udah puluhan ribu yang mati nih. Perlu narik napas juga. Dan ini kan kesempatan juga buat orang yang lagi kalah perang, buat narik napas dulu. Karena kalau dilanjutin perangnya, iya Anda bisa bisa makin hancur. Atau semua daerah Anda diambil nanti. Ini kan waktu buat Anda konsolidasi kekuatan. Waktu buat Anda kemudian menegosiasikan ulang wilayah Anda. Baik itu secara perundingan maupun secara kekuatan bersenjata lagi. Kita melakukan itu kok dulu. Kok tiba-tiba Anda lupa sejarah sendiri, kemudian tiba-tiba merasa jadi warga negara Ukraina, warga negara Uni Eropa, kemudian memvonis usulan damai ini sebagai sesuatu yang blunder dan nggak mengerti diplomasi. Di mana-mana usulan damai itu ya melihat kondisi de facto. Kalau de factonya negara itu sudah masuk ke daerah Anda, ya kita harus berunding daerah yang dia masuk itu.
Kan kayak gitu. Negara kita juga pernah melakukan itu kok. Gitu. Negara kita pernah melakukan itu. Saya nggak terlalu paham soal diplomasi dan perundingan, tapi menurut saya apa yang disampaikan itu hal yang masuk akal. Anda mungkin nggak tahu apa usulan dari Wakil Presiden Uni Eropa yang ada di forum yang sama. Dari Josep Borrell Fontelles itu mengusulkan sebenarnya solusi penghentian perang ini cepat, kata si Josep Borrell Fontelles itu. Gampang kok kalau mau damai, katanya. Apa? Nggak usah kasih bantuan senjata maupun bantuan uang sama Ukraina. Sebentar selesai itu perang. Tapi kalau itu kita lakukan, kata si Josep Borrell, ya buat mereka nggak bisa lakukan itu. Tapi kalau mau perang cepat selesai, itu solusinya, kata si Josep Borrell. Walaupun kita nggak mungkin melakukan itu. Gitu. Dan memang kan kalau kayak gitu, cepat selesai perang. Tapi kan nggak pernah dikata-katain si Josep Borrell gara-gara mengusulkan itu kan. Anda tahu nggak ketika perang antara Bosnia melawan Serbia tahun 90-an, usulan dari negara-negara Eropa waktu itu, negara NATO, Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat adalah embargo Bosnia dari persenjataan. Jadi nggak boleh ada negara satupun yang membantu persenjataan terhadap Bosnia Herzegovina. Kenapa? Kalau Bosnia terus disuplai senjata, maka perang makin lama, katanya. Jadi putus aja rantai pasokan senjata maupun uang atau bantuan kemanusiaan sama Bosnia, sehingga Bosnia cepat kalah dari Serbia. Itu pikiran orang Eropa pada waktu itu. Dan mereka jalankan. Mereka kerjakan supaya Bosnia mau terima proposal damai. Nah, sekarang proposal damainya Prabowo yang jauh lebih masuk akal dibandingkan proposal damai yang pernah diajukan oleh negara-negara barat, itu dianggap blunder. Dengkul Anda ditaruh di mana? Ini punggawa pertama lah. Punggawa pertama yang melabrak Eropa dengan kemunafikan mereka. Tapi dalam 2 minggu terakhir itu sebenarnya ada 2 menterinya Pak Jokowi yang sedang berperang sangat serius dengan Uni Eropa. Yang sedang melabrak hipokrisi, kemunafikan Uni Eropa. Sedang melawan tekanan-tekanan Uni Eropa. Yang kedua itu Menko Perekonomian. Anda tahu kan Pak Jokowi itu dalam beberapa waktu terakhir dimanapun pidatonya selalu sama. Pidato di Musra, pidato di acara partai, pidato di berbagai kesempatan, termasuk juga ketika mengundang pimpinan-pimpinan redaksi ke istana. Kemarin di Rakernas PDIP, pidatonya sama, soal kondisi global, kondisi geopolitik dan perang dagang. Ketidakpastian global ini termasuk juga tekanan-tekanan dari negara-negara maju, tekanan-tekanan dari negara-negara barat terhadap Indonesia. Jangan mudah menyerah terhadap tekanan. Makanya kita butuh pemimpin yang kuat supaya tidak gampang-gampang diatur dan ditekan-tekan oleh negara lain. Apalagi Uni Eropa. Jadi jangan sedikit-sedikit ditekan kemudian mundur. Sedikit-sedikit ditekan kemudian ngalah. Itu pesan Pak Presiden dan itu yang menjadi concern Presiden hari ini. Kenapa? Di dalam konteks perang dagang kita memang sedang ditekan luar biasa oleh Uni Eropa. Makanya yang berperang di sana itu Menko Perekonomian akhir Mei lalu di Brussel di Parlemen Uni Eropa. Bagaimana tidak, mereka sedang mau memberlakukan nih namanya EUDR. Nah, European Union Deforestation Free Regulation. Itu akan berlaku Juni tahun depan. Apa itu konseptual, kita nggak ngerti lah itu gitu. Ya kira-kira dia ada undang-undang anti penggundulan hutan. Jadi negara Uni Eropa tidak boleh mengimpor barang hasil penggundulan hutan. Bahan pangan maupun hasil hutan dari hasil penggundulan hutan. Ini diskriminatif sekali, keras sekali ini. Ini undang-undang ini akan berlaku Juni tahun depan. Dan kalau ini diberlakukan maka Desember tahun 2024 Indonesia akan kehilangan pendapatan 6 miliar dolar. Itu sekitar 87 triliun. Tahun depannya, kalau itu kita nggak ngelawan ini, ya kita nggak bisa ekspor lagi ke sana, kita akan kehilangan pendapatan 170-an triliun. Dan dampaknya dari kehilangan pendapatan itu tidak hanya korporasi-korporasi besar Indonesia, tapi juga petani-petani yang hidup di sektor perkebunan dan kehutanan. Ada 15 juta orang itu. Ada 15 juta keluarga itu yang hidup di sektor perkebunan dan kehutanan. Yang
petani, bukan korporasi. Ya. Karena nanti hasil-hasil hutan kita, hasil perkebunan kita yang sudah dikasih label bahwa ini high risk, ya, hasil penggundulan hutan tuh nggak bisa diterima di sana. Kopi, kakao, ya, coklat gitu kan, cengkeh mungkin, ya, kedelai mungkin, kan bahan pangan. Tapi kan kalau bikin ladang kan ada hutan yang ditebang, terutama sawit. Ya, kalau Indonesia Malaysia itu 80% pengekspor sawit dunia itu. Itu yang didiskriminasi oleh Uni Eropa. Itu yang sedang kita perangi. Itu yang dilawan oleh Menko Perekonomian di Brussel. Berita-beritanya banyak. Cuman mungkin kita nggak memahami itu. Kalau ini tidak dilawan, maka kita akan kehilangan 6 miliar dolar di tahun depan. Kehilangan pendapatan. Tapi kita mungkin nggak menghargai ini sebagai sesuatu yang heroik. Kenapa? Itu sama kayak orang sehat, nggak menghargai kesehatan dia sampai dia sakit. Sampai tiba-tiba dia sakit jantung, sampai tiba-tiba dia diabetes, sakit ginjal, usus buntu, dan segala macam. Hari ini kita nggak menghargai perjuangan itu. Perlawanannya keras loh. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Erlangga bilang Anda diskriminatif. Ya. Anda juga tidak mau memberikan kami penghargaan yang layak kami dapatkan. Karena kalau Anda memberlakukan undang-undang anti penggundulan hutan tanpa pandang bulu, ya, tanpa pandang bulu, maka Anda sama saja membunuh negara kami. Tidak hanya membunuh korporasi, tapi juga membunuh belasan juta petani yang hidup di sektor perkebunan. Ya kalau bikin kebun kopi ya pasti ada hutan yang dideforestasi. Bikin kebun coklat juga pasti ada hutan yang dideforestasi, walaupun bentuknya jadi hutan kopi. Walaupun bentuknya jadi hutan isinya kebun coklat, kebun karet. Ya kan? Tapi mereka nggak mau terima itu kalau hasil deforestasi. Ya dengkulnya ditaruh di mana? Kan kayak gitu. Apalagi sawit. Sawit ya pasti ada hutan yang ditebang walaupun nanti hasilnya menjadi hutan sawit. Kalau ini tidak dilakukan penyesuaian, maka negara-negara seperti Indonesia akan terkena imbasnya. Padahal mereka meminta kita untuk menghentikan deforestasi. Kita sudah menghentikan itu. Tapi yang sudah ada ya tetap akan jadi kebun. Mereka tidak mau mengakui bahwa Indonesia sudah menurunkan angka deforestasi sampai 80%. Ya, sampai 80% Indonesia sudah menghentikan angka penggundulan hutan. Mereka tidak mau mengapresiasi itu. Mereka tidak mau mengapresiasi bahwa Indonesia sudah berhasil menurunkan angka kebakaran hutan. Nah, kan diduga kebakaran hutan itu dalam rangka pembukaan lahan perkebunan kan. Indonesia sudah berhasil menurunkan angka itu sampai 91%. Mereka tidak mau mengakui itu. Sehingga Indonesia mau dikasih label high risk. Kalau Indonesia sampai dikasih label high risk sama mereka, sementara mereka bukan negara pemeringkat apapun, bukan institusi pemeringkat apapun, Indonesia akan kesulitan dagang di mana-mana. Ya kan? Itu kan kredibilitas negara. Yang paling ngaco lagi adalah apapun produk perkebunan atau kehutanan Indonesia nanti yang diekspor ke Eropa, itu harus menyertakan geotagging, geolocation. Jadi kalau Anda kirim kopi ke Eropa, itu di kemasan itu harus dikasih tahu tuh geotaggingnya di mana. Lokasi kebunnya ada di mana. Ini pelanggaran kedaulatan Indonesia. Anda mau memetakan apa di Republik kita? Ini kan kedaulatan kita, soal negara kita. Emang kalau kita kasih tahu ini kopi Mandailing Natal, Anda tahu Mandailing Natal di mana? Emang kalau kita kasih tahu ini kopi Wamena, Anda mau tahu Wamena itu ada di mana? Atau Anda jangan-jangan mau memetakan peta-peta perkebunan rakyat yang mau diakuisisi oleh korporasi global Anda? Jadi nggak boleh menyerah kita dengan ini. Makanya ada menteri yang tampil lagi dengan heroik, walaupun menurut Anda mungkin nggak heroik, melawan tekanan-tekanan Uni Eropa itu. Jadi nggak gampang memang kita berhadapan dengan negara-negara yang sudah maju, ya, yang mau berbuat seenaknya terhadap kita. Padahal kita sama-sama sedang menuju SDGs nih. Ya, Sustainability Development Goals-nya kita sama-sama ini. Jadi mereka mau menegakkan kita dengan itu, kita kehilangan pendapatan. Jadi mereka mau membuat kita menyerah. Sama kayak hilirisasi industri. Pak Jokowi itu mau menghentikan, tuh kan kita ditekan juga soal nikel oleh Uni Eropa. Karena mereka minta kita membolehkan ekspor bahan mentah saja. Hasil tambang dikirim mentah. Pak Jokowi nggak mau. Pak Jokowi mau hilirisasi di sini.
Biar industri terbuka, lapangan kerja terbuka, manfaatnya ada buat bangsa kita. Nah, mereka mau tekan-tekan kita juga dengan itu. Nah, menteri-menteri yang punya pemahaman detail seperti ini, yang punya pandangan dan visi ke depan bahwa ini konsekuensinya ke depan. Kalau kita tidak memperjuangkan kepentingan nasional kita, perdamaian dunia itu juga kepentingan nasional kita. Itu akan membuat kita makin sulit untuk keluar jadi negara maju. Kenapa Indonesia concern sekali soal perdamaian di Rusia dan Ukraina? Karena itu mengganggu banyak sekali rantai pasokan global. Nggak cuma pasokan pangan, tapi juga pasokan spare part kendaraan, chip-chip teknologi, pasokan-pasokan industri yang lain itu mengganggu. Dan itu kan juga mengganggu ekonomi negara-negara lain termasuk Indonesia. Gitu. Begitu juga kita perlu memerangi tekanan-tekanan Uni Eropa yang mau mengembargo kita dalam berbagai hal. Nikel, sawit, produk pangan, harus dikasih geotagging, itu kan makin lama makin ngaco gitu. Jadi ini nggak boleh kita mundur. Dan kita mungkin nggak menghargai perjuangan itu hari ini. Apa sih? Gua nggak ngerti perdagangan global. Kita nggak mau tahu itu perdagangan global. Itu kan pasti milik korporasi-korporasi aja, eksportir. Enggak. Itu milik petani-petani kita juga. Ada 15 juta orang itu. Coba bayangkan. Uni Eropa mensyaratkan sertifikasi khusus untuk produk-produk itu di luar sertifikasi yang sudah ada. Padahal selama ini semua produk kehutanan, produk perkebunan kita yang dikirim, sudah ada sertifikasinya. Mereka nggak mau sekedar itu sertifikasinya. Mereka mau tambah sertifikasi lagi. Sekarang pertanyaannya, sertifikasi itu dibebankan ke siapa biayanya? Kalau dibebankan ke Indonesia biayanya, maka eksportir kita pasti akan menekan harga di tingkat petani. Petani kita jadi nggak punya kelayakan hidup karena harga di tingkat mereka ditekan. Kan harga jual di sana juga harus menyesuaikan. Mau nggak mereka kalau harga itu dibebankan kepada mereka saja? Kepada konsumen di negara mereka? Nggak mau juga mereka. Jadi mereka maunya enak, environment terjaga, ya kan? Hutan nggak ada lagi digunduli, produk kehutanan kemudian dilabeli sesuai yang mereka pengen, tapi semua biayanya kita yang nanggung. Kalau semuanya biaya kita yang nanggung, itu artinya yang paling tertekan adalah petani. Kenapa? Harga ke mereka pasti ditekan. Kenapa? Eksportir kita kan harus menyesuaikan harga di Eropa. Kalau marginnya nggak ada gara-gara ada biaya sertifikasi, yang ditekan siapa? Petani. Mereka nggak mikir itu. Dan kita mungkin nggak menghargai orang yang memperjuangkan nasib petani dengan cara berunding seperti ini. Efeknya mungkin nggak langsung berasa, tapi di masa depan, Desember ke depan, kalau kita nggak lawan, petani-petani kita 15 juta itu akan terpuruk ke jurang kemiskinan yang mungkin susah ditolong. Jurang kemiskinan ekstrim. Barang-barang hasil mereka nggak bisa diekspor. Kalaupun bisa ekspor, harganya ditekan habis-habisan. Nah, itu menurut saya. Jadi, saya ingin bercerita saja bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, apa yang dilakukan oleh Pak Erlangga Hartarto itu sedang menjalankan pikirannya Pak Jokowi. Dan saya yakin 100% disetujui oleh Pak Jokowi. Saya yakin 100% Pak Jokowi senang dengan apa yang mereka lakukan, walaupun itu ngelawan. Walaupun itu secara diplomatik sudah dihitung kasar. Bukan dengan bahasa heha-heho. Mereka dengan bahasa straight to the point loh. Ingin menghentikan perang dengan bahasa straight to the point. Ingin memperjuangkan petani Indonesia dengan bahasa straight to the point. Gitu. Jadi nggak ada itu blunder. Karena apa? Kita sedang memperjuangkan kepentingan nasional kita. Jadi buat Anda yang hari ini sedang menyamar atau acting jadi warga negara Ukraina dan warga negara Uni Eropa, Anda yang blunder. Jadi gitu saja ya yang bisa kita bahas kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa menjadi renungan buat kita bersama. Jadi nggak semuanya harus terkait copras-capres. Bahkan pernyataan orang yang secara spirit itu demi kepentingan nasional kita, nggak usah Anda bilang blunder-blunder karena kepentingan copras-capres. Karena copras-capres Anda bicara soal ini saya yakin belum tentu ngerti. Soal geopolitik belum tentu ngerti. Soal perdagangan global belum tentu ngerti. Soal aturan-aturan yang dibikin oleh negara lain yang berakibat pada petani kita. Yang harusnya Anda wakili itu. Kan Anda kaum agraris ini, mau wakili kaum agraris ya. Belum tentu Anda ngerti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.